Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Sedulur semuanya, pripun kabar sedaya? Alhamdulillah. Sehat, bahagia, berkah berlimpah. Alhamdulillah. Doa kita selalu untuk sedulur kita yang belum hadir atau tidak hadir kali ini, mungkin sedang sakit, sedang ada urusan, begitu pula seluruh anggota keluarga kita, jiran, tetangga, karib, semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas nopo? Ucapan adalah benih. Ucapan adalah benih. Sudah ingat belum? Benih apa saja yang selama ini kita tanam? Nggih, Bapak Ibu, sudah ingat belum? Jangan-jangan kita ini sering menanam benih-benih yang tidak baik untuk kehidupan kita, keluarga kita. Ingat, namanya benih kita tabur sekarang, dia akan berproses bertumbuh. Hanya nunggu waktu untuk memetiknya. Pernah kita kisahkan di SDK juga ada putra kiai ya, no? Yang sulit diatur, nggak gelem ikut belajar dengan santri-santri yang lainnya karena memang dia gus di situ. Setiap kali Romo Yai dilapori tentang kondisi putranya ini, beliau hanya mengucapkan, anakku ki alim, pinter. Ya, anakku ki alim, pinter. Terus begitu. Jadi setiap kali dapat laporan dari santri tentang pola tingkah putranya itu, yang beliau ucapkan hanya itu. Apa yang terjadi tahun demi tahun? Gus ini tidak berubah keadaannya sampai Romo Yai meninggal dunia. Setelah Romo Yai meninggal dunia, apa yang terjadi? Entah bagaimana itu terjadi, tiba-tiba muncul kesadaran pada putra beliau itu tadi, sadar dia, dan tiba-tiba dia sregep belajar. Guru-guru yang di pesantren itu didatangi satu-satu untuk privat. Akhirnya nyecep ilmu dari guru-guru pesantren itu ibaratnya sentek ilmu nih, udah diserap semuanya. Maka jadilah beliau itu alim, layak menggantikan abahnya yang telah meninggal dunia. Sekarang jadi kiai besar yang di Jawa Timur sana. Lihat, kita mengucap untuk anak kita, mungkin sekarang kita nggak tahu benih yang kita ucapkan itu terus bertumbuh. Kapan dia akan mewujud? Tunggu saja. Maka jangan pernah mengucapkan sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita, keluarga kita, usaha kita, lembaga yang sedang kita bangun, dan seterusnya. Jangan pernah ucapno sing apik. Kosmet. Oh, penjualannya luar biasa. Setiap bulan 2 kontainer ke Italia. Atau ke Afgan. Rangsel-rangsel untuk perang. Kenapa tidak ya toh? Atau apalah begitu ya. Ngomong sing ngono. Mas Fajar, piye Mas ndoke Mas? Waduh, sehari 1000 ndok. Ngendok terus gaweane Mas Fajar iki. Ngendok omega. Jadi mangan ndoke Mas Fajar iki iso dadi pinter bocah-bocah. Non kolesterol, monggo dian. Diicipi regane ya padha.
Bagus tuh. Ya toh? Semua begitu. Mas, mau beli mas. Ya toh. Kabeh kantor pesene nang aku tat. Ngono lho. Piye guline, tongsenge, tengklange piye mas. Alhamdulillah bendino boleh loro. Nanti sehari 10. Harus begitu. Memang sekarang sedang 1 misalnya. Tapi nggak apa-apa, ngomong wae sing penting. Ngomong wae, itu benih. Hanya nunggu waktu benih ini terus bertumbuh. Maka berhati-hatilah terhadap ucapan. Bila ternyata ucapan kita ini tidak baik yang kita pernah sampaikan dulu-dulu, ayo direvisi, diistighfari, ditaubati, kemudian kita ganti dengan kalimat-kalimat yang memberdayakan. Ngoten nggih? Tolong betul-betul berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan termasuk yang kita tulis. Karena itu sama saja. Sama saja. Nggih, sing ditulis ya padha wae. Diubah semuanya yang baik-baik. Maka saya sering sampaikan di teman-teman kalau udah ikut SDK Ustaz mampir ke gubukku mesti aja aku mau. Nggak mau aku. Mampirlah ke istanaku. Nah, lek ngono gelem aku. Gelem saya kalau mau apa? Ke istanaku karena baiti jannatu rumahku surgaku. Lho surga iki apa isine istana? Masuk gubuk Anda tidak mensyukurinya. Hampir istanaku tat, ini istana saya tat. Walaupun sederhana tapi itu istana ya bagi kita. Ngomong ngono. Ya. Wis kaji Mas, wis insyaallah. Insyaallah kok wis ya. Kita nanam niat kaji, niat umroh, itu benih. Sudah kita tanam niat itu dengan ucapan itu. Kalau enggak kita atau akhiran di duit, delon kok. Mungkin anakmu yang menghajikanmu, anakmu yang mengumrohkanmu. Kan begitu. Atau bisanmu. Loh, iya mengai. Atau lembaga tertentu yang beri hadiah, kita nggak pernah tahu. Ya? Ini latihan, karena hanya manusia yang diberi kuasa untuk mencipta. Dan salah satu cara untuk mencipta itu adalah dengan ucapan. Idza arada syai'an ayyaqula. Qaul. Ia berfirman, ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mencipta segalanya dengan qaul dulu. Nah, hak mencipta ini juga diberikan kepada manusia walaupun beda wujud penciptaannya. Maka ucapan itu bertuah. Ucapan itu energi. Ucapan itu memiliki kuasa. Ucapan itu bisa mencipta termasuk nasib. Maka jangan sembarangan dengan apa yang kamu ucapkan. Kutuklah dirimu sebagai orang yang sukses. Pandanglah wajahmu di cermin itu. Hitungannya, alhamdulillahilladzi kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, telah Kau indahkan wajahku, bentukku, maka indahkanlah akhlakku. Aku tambah nom. Tambah langsing. Tambah sukses. Ngomong dengan sesosok yang ada di depanmu itu. Nah, insya Allah itu yang akan terjadi. Punya anak juga begitu. Imam Ahmad ketika kecil seperti digendong ibu itu, setiap subuh sebelum subuh dimandiin. Lalu ibunya digendong ke depan masjid. Ketika sholat berjamaah, beliau tidak masuk di luar masjid, di teras begitu, agar mendapatkan aura, energi dari orang-orang soleh yang sedang sholat subuh. Dan sejak kecil dipakaikan pakaian jubah,
kebesaran para ulama-ulama dahulu. Ya kan? Ngono carane. Aja terus anakmu kok drongking, gondrong wingking, potongane dua wae ngene buta ngono. Wah, iki dadi apa bisa ya? Dadi korak lah. Dadi gali tapi. Sampai begitunya dulu orang tua itu caranya agar membesarkan anak-anak mereka menjadi orang hebat. Wajar lek dadi ngono. Baik, kali ini materinya sederhana. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Ngeten nggih? Ini materinya tes. Ya. Materinya tentang potong kuku. Nggih. Di antara sunnah apa ini? Fitriyah, sunnah fitri, sunnah yang sesuai dengan fitrah manusia itu diantaranya adalah motong kuku, motong rambut, merapikan kumis, merapikan jenggot, mencabut bulu ketiak, memotong rambut bawah. Jangan terbalik ya. Jadi untuk bulu ketiak dicabut, bukan dikerok. Kalau ibu-ibu ada juga yang ketiak berambut, ada? Wonten Bu, ada gitu. Hah? Itu dicabut, bukan dikerok, bukan digunting, gitu. Kalau bapak-bapak dicabut, agar begitu dicabut pori-porinya membesar dan kotoran mudah untuk keluar. Dan filosofi hidup bulu ketiak itu hebat, walaupun gelap, bau, terjepit setiap saat, dia bisa bertumbuh. Jadilah seperti bulu ketiak. Iya dah. Iya Mas. Oh iya, hebat itu. Makanya dicabut bulu ketiak. Beda kalau rambut bawah dipotong. Ya, diwalik beda loro dicabut. Jenggot juga dirapiin, tidak ditok ning ngono kuwi. Ya, Islam itu suka keindahan. Boleh ngingu sak dawa-dawane tapi dirapiin. Kumis juga begitu. Terus potong kuku tangan dan kaki. Rata-rata maksimal 40 hari motongnya. Ya, 40 hari. Syukur-syukur setiap hari Jumat. Tapi andai kata dibiarkan maksimal 40 hari, ini kesunahan. Ini hal-hal yang perlu kita urusi dalam hidup kita, termasuk ngurusi kuku dan sebagainya. Urusan-urusan apalagi yang kita urus Mas di hidup kita ini? Apa wae? Mas Fajar ngurusi apa Mas? Ngurus apa? Bisnis apa? Ya, usaha. Apa Mas? Hah? Keluarga. Masuk keluarga gitu. Apa nih? Ah Mas? Apa Bu? Agama. Oh, urusan pengiran gitu. Sing urusan dhewe. Urusan apa? Kerja. Apa nih? Oh Mas. Apa urusanmu apa tau ranking kita dah? Hah? Makan. Apa nih? Ayo. Sosial. Oke.
Wis oke ya. Ya manggap oleh lah urusan orang tua apa anak ya, pasangan ya. Apa nih? Sekolah. Wis utang. Ya wis ngono kuwi ya. Dalam hidup kita punya banyak urusan. Ya dah kita ingat ini kita itu sering punya pendapat dan keyakinan. Kalau kita sedang ngopen usaha, ya, maka kita punya keyakinan bahwa usaha ini harus kita yang ngurusi. Nggak mungkin orang lain yang ngurusi. Ya, ya toh. Ya kita sering mengatakan ini usahaku. Sopo meneh sing bakal ngurusi yang bukan aku. Semono keluargaku. Ini keluargaku. Sopo sing arep ngopeni, sing arep ngurusi yen ora aku yang keluargaku. Ini apa nih pekerjaan? Ortu, anakku, pasangan, sekolahku. Masya Allah. Kita itu punya banyak hal yang kita akukan. Semuanya kita pengen yang ngurusi. Karena nggak mungkin orang lain, menurut kita, bakal beres ngurusi urusan-urusan kita ini. Kudu aku. Gimana bang? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat yakin bahwasanya ketika kita punya usaha, kudu kita sendiri yang ngurusi, yang menjalankan, yang memperhatikan. Kalau nggak aku, ya nggak akan beres, karena ini usahaku. Hingga melek, melebihi jamnya, jam kerjanya 8 jam, 10 jam, melilik kayak ngono. Ya. Keluarga yang ngono dan ngopeni keluarga, perhatikan keluarga luar biasa. Semuanya harus, karena ini keluargaku, aku yang harus ngurus semuanya. Seakan-akan urusan-urusan ini tadi yang menjadi urusan kita itu tidak akan beres kalau bukan aku yang membereskan. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu kita hidup di semesta ini, di bumi ini sudah puluhan tahun. Matahari, bulan ini telah beredar sekian juta tahun dan semuanya baik-baik saja. Tidak pernah sekalipun matahari telat atau libur sehari. Bulan juga demikian. Tumbuhan yang kita lihat mengering, tanah itu jadi merah, coklat. Tiba-tiba bila tiba masanya nanti turun hujan terus jadi hijau semuanya. Air laut tidak pernah habis. Mungkin berkurang di satu tempat tapi di tempat lain masih banyak. Jadi semesta raya ini berjalan dengan indah, dengan baiknya karena yang ngurusi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kita itu punya pendapat, punya keyakinan, biarlah Allah yang ngurusi alam, biarlah Allah yang ngurusi hujan, ngurusi langit, bintang-bintang. Tapi kalau sudah usahaku, kudu aku sing ngurusi. Lek keluargaku, kudu aku sing ngurusi. Pekerjaanku kudu aku yang ngurusi. Allah biar ngurusi yang lain-lain yang gede-gede itu tadi. Karena ini adalah pasanganku, anakku, kerjaanku, kudu aku sing ngurusi. Akhirnya apa? Seringkali dalam perjalanannya kita mengalami banyak persoalan hidup.
dari pekerjaan kita, keluarga kita, gitu, usaha kita, orang tua, anak-anak, pasangan. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Maka sedulur semuanya, materi ini kita belajar untuk potong kuku. Ini dipotong, 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 dipotong. Apa yang dipotong, Bu? Pak? Kuku. Kadang-kadang kukumu terlalu modot. Rumangsa paling iso, paling mampu menyelesaikan masalah karena ini masalahku. Terlalu modot kukumu, ini potong nih. Ini pekerjaanku, hingga merasa semuanya kamu bisa menghandle, menyelesaikan semuanya. Niki, potong itu kuku. Kenapa? Karena sejatinya manusia ini sangat lemah. Sangatlah lemah. Namun kadang-kadang sok menganggap dirinya seperti Tuhan. Kabeh rumangsa iso dikerjake, iso dibereske sendiri. Nah, dalam proses kita menata kembali kehidupan kita, sedulur semuanya, ayo kita belajar untuk potong kuku. Aku kecil, ya, aku kecil. Ketika aku kecil ini hilang, maka yang akan muncul adalah aku yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada seseorang yang hidupnya itu terlalu yakin akan kemampuan dirinya. Dia sudah menata demikian usahanya dengan manajemen yang baik, dengan ilmu pembukuan yang mutakhir online. Masya Allah. Karena dia menganggap bahwa apa yang dikendalikan oleh dirinya itu tentu akan baik semuanya. Tiba-tiba hancur, tak berdaya di hadapan namanya COVID kemarin itu. Apa perusahaan-perusahaan tidak punya manajemen hebat? Bagus banget. Betapa banyak supermall besar akhirnya tutup, gulung tikar. Maka sedulur semuanya, kadang-kadang inilah cara Allah menghilangkan keakuan kita. Orang yang mengandalkan usahanya pada kekuatan dirinya dan timnya saja, yang masih manusia itu, suatu saat Allah dengan kehendaknya mengingatkan kita, ternyata apa yang Anda rancang itu tidak bisa mengalahkan takdir Allah. Ada teman sudah mengirim barang ekspor, kontainer 40 feet, 2 kontainer 40 feet, ini kecil-kecilan 20 ini. Ini yang 40, nilainya miliaran, ya, shipping cost-nya tinggi, udah lepas di lautan, tapi tidak bisa masuk ke kawasan Eropa gara-gara kasus COVID. Ini harus ditarik balik. Sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu? Tersungkur dia, karena selama ini dia mengandalkan
ilmunya, koneksinya. Ternyata dengan cara yang sangat sederhana dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mung kaya ngono kekuatan jaringanmu. Kekuatan ilmumu dilehke dening Allah. Betapa Lady Diana dulu sama Charles ya, Pangeran Charles ya, betul ya. Itu berkumpullah seluruh ahli yang direkrut oleh kerajaan Inggris Raya untuk meneliti sifat masing-masing sosok ini tadi, Lady Diana sama Pangeran Charles, dan melihat dari berbagai macam sisi kecocokan mereka. Apa tujuannya? Untuk dijadikan model pasangan terhebat sepanjang sejarah manusia. Itu tujuannya. Bukan sekedar pernikahan seorang pangeran, tapi ada tujuan di balik itu semuanya. Hingga sisi-sisi kecocokan manusiawi itu sampai melibatkan perbintangan ya. Leo Virgo apa nih mas? Sing medus barangnya apa kayaknya? Ngono-ngono kabeh dilibatke. Jam, tanggal lahir, sifat-sifat semuanya didandani. Diperhatiin. Apa yang terjadi? Geletek tiba. Proyek itu hancur. Siapa yang menghancurkan? Bukan dari luar, dari keluarga itu sendiri. Kenapa demikian? Itulah teman-teman semuanya. Kita itu sering disadarkan oleh kuasa Allah agar sehebat apapun kamu itu lemah. Yang punya kesempurnaan itu hanya Allah. Maka berhati-hatilah teman-teman semuanya yang masih mengandalkan aku. Boleh Anda merencanakan, boleh, tapi itu sebatas rencana. Yang akan terjadi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wong manten lho, wis disiapke. Ini saya cerita murid saya sendiri. Udah diantar teman-teman menuju ke calon wanitanya. Di hari itu, tiba-tiba di tengah jalan dia jaluk mulai. Minta pulang, nggak jadi. Syahrial namanya, dari NTT sana. Lucu ya. Jadi tamu-tamu itu sudah datang di mempelai wanita ini. Di podo teko, hanya nunggu ini teman-teman laki-laki itu datang. Piye aja. Padahal ini sudah OTW ya. Udah hampir dekat, tiba-tiba membatalkan. Pokoknya nggak mau. Piye aja. Apa yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh manusia itu bisa gagal total. Coba teman-teman lihat, saya itu sering mempelajari kenapa ada ruko-ruko bagus, tempatnya juga bagus, pinggir jalan utama, tapi kok kosong, didol ora payu, disewani orangnya sing gelem nyewa. Apa mereka kurang perhitungan? Saya yakin tidak. Gimana lagi? Itu ada penyakit itu mesti. Keakuan tadi. Ini marketable dong, mon. Wis ngono kuwi hitungane kabeh menungso. Ketika Titanic, ada yang pernah nonton filmnya? Saya nonton. Nah, kenapa dia bisa hancur? Semata-mata karena insinyurnya yang ngomong bahwa kapal yang terhebat sepanjang sejarah ini tidak akan bisa tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Sebenarnya hanya kalimat itu yang menyebabkan dia tenggelam itu. Allah tidak mau disaingi, direndahkan. Fir'aun itu beratus-ratus peperangan nggak pernah kalah, sakit pun tidak.
Senjata tidak ada yang mampu melukai Fir'aun itu. Akhirnya semua kemenangan dan kejayaan itu dianggapnya itu adalah kerajaanku. Hingga wajar dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan. Gara-gara ucapan itulah akhirnya ia dijatuhkan dengan cara yang sangat hina. Bukan di bumi, tapi di bawahnya. Direndahkan. Orang yang bumi tapi ini sebenarnya kan lebih rendah dari daratannya kan. Masya Allah. Maka kalau kita, apapun kepintaran Anda, kesigapan Anda dalam melakukan apa saja, kalau kemudian dominan akunya, nanti akan datang didikan Allah, tarbiyah dari Allah, diobrak-abrik, dihancurkan, dienolkan, agar kita sadar bahwa ternyata kita itu hanya punya rencana. Yang terjadi ternyata adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang sedang saya geluti sekarang ini, travel. Itu ada 5 pasti. Ketika membaca itu saya ngeri. Ya. Dan di tempat saya sekarang nggak pakai yang 5 pasti itu. Walaupun itu dipakai teman-teman dari dipakai ya. Pemerintah pakai standar 5 pasti itu. Karena di sana ada pasti berangkat, pasti hotelnya, pasti pokoknya 5 pasti itu. Astagfirullah, itu kesombongan yang tinggi tanpa disadari. Yang punya kepastian itu hanya Allah. Kalau nggak percaya Anda akan melihat nanti. Mereka yang megang dengan pasti-pasti itu akan ditunjukkan oleh Allah. Tiba-tiba pesawat budal, tiba-tiba ramatu visane, tiba-tiba ora kena hotel. Ada yang asetnya sudah 1 triliun, 1,5 triliun, dia dengan bangga mengatakan begitu di Jawa Timur. Tiba-tiba belas ora iso budal sitok pun sekarang. Kekayaannya 1,5 triliun, ribuan jamaah. Selalu mengatakan pasti. No, Allah ingin tunjukkan itu. Orang oleh kowe ngono kuwi. Maka kalau kehidupan kita sedulur semuanya menghadapi masalah demi masalah tak kunjung selesai, ingat ya, bisa jadi kuku memodot, kukunya terlalu panjang hingga harus dipotong. Ini anakku tak, kalau nggak saya siapa yang memikirkannya? Lah kowe ngomong dititipi tok lho kowe iki. Anak iki titipanmu, titipan dari Allah, itu titipan. Bagaimana masa depannya kalau tidak saya yang menyiapkan? Loh, kowe iki dadi Tuhan. Kok rumangsa kowe sing bakal iso njamin uripe anakmu kok. Aja kebajuk. Bahkan kalau dalam ilmu yang lebih tinggi, Ustaz, saya yang akan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu pun cacat dalam kalimat itu. Orang bisa mencukupi kebutuhan, yang hanya bisa mencukupi itu Allah semata. Allahul kafi, Allah yang maha mencukupkan. Kalau nggak percaya, coba hitungin pemasukan dan pengeluaran Anda akan kaget. Pemasukannya nggak jelas, metune kok kaya ngono kae. Kok ya iso cukup. Gumen kaya iso urip. Maka sedulur semuanya, hilangkan aku kecil agar aku besarnya hadir. Siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang mukmin itu dalam hidupnya tidak pernah mengandalkan kekuatan diri. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah Nabi Musa, kurang apa hebatnya. Namun ketika dihadapkan pada persoalan di mana depannya Laut Merah, di belakangnya Fir'aun dengan pasukannya ratusan ribu dengan senjata lengkap itu, apa yang dilakukan oleh Musa? Ayo baik getek, gawe perahu ora, ayo berenang ora, tunggu. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Allah, dikembalikan kepada Allah. Tiba-tiba datanglah kemustahilan itu. Laut yang tiba-tiba terhenti ya di titik itu sehingga dapat dilewati oleh sekian ratus ribu umatnya Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim juga begitu ketika dibakar. Tiba-tiba api yang sebanyak itu tidak pernah bisa melukai kulit Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Itu tadi, tidak mengandalkan dirinya. Makanya coba sedulur semuanya, kita yang sedang sakit, belum sembuh-sembuh, ada masalah belum kelar-kelar, menginginkan sesuatu juga belum tercapai, bisa jadi ya, itu cara Allah untuk menyadarkan kita. Karena selama kita itu masih mengandalkan kemampuan kita, ilmu kita, koneksi kita, kita akan dibiarkan dengan persoalan-persoalan hidup itu. Agar dapat jalan keluar bagaimana? Segera bermanja kepada Allah. Manjalah kepada Allah. Ya Allah, tali sendal kula kok putus. Itu sahabat kan begitu. Tali sandalnya putus itu loh, merengek kepada Allah. Lucu ya kayak. Tapi Allah seneng. Begitu seorang mukmin lek tawakal, lek ndedepli kepada Allah tuh. Oh, ini masalah kecil aku iso Kang. Ah, delon bar omong ngono kowe. Nah, kangelan kowe Mas. Gara-gara ucapan rumangsa, iki gampang. Jangan bersandar pada kemampuan diri. Segeralah segala urusan itu gimana? Lahirkan kesadaran bahwa hanya Allah yang bisa. Alah Mas, nah, biasa bangun malam guys. Ngono kuwi. Bisa aku. Bisa jam 12 Mas. Wes ta aku tangi. Ora sah ngono. Dulu Rasulullah dan para sahabat dalam suatu perjalanan itu pernah dibuat tidur oleh Allah sampai bangun kesiangan. Jangankan sholat malam, sholat subuh aja nggak sempat tepat waktu, sampai kesiangan. Lebih pernah. Padahal sahabat itu kurang apa semangat ibadah. Ada Rasulullah di situ. Kok ya ora tangi? Ketarane ora api, tapi itu api. Akhirnya kita tahu syariat wong kilek keturun tangi jam 7 jam 8 urung salat subuh, ya terus ambil air wudu, terus salat subuh kapan dia bangun. Ya ngono caranya. Dan yang kedua, sehebat apapun menungso kuwi kok iso tangi, awake dhewe iso tangi, iso ibadah itu bukan dari karena kekuatanmu. Itu semua fasilitas dari Allah. Oksigen sing kok hirup nek Allah, jantung sing kok nggo nek Allah. Kesempatan atau waktu itu juga milik Allah.
Hingga kita itu nggak boleh menyombongkan diri dengan ibadah kita sehebat apapun, karena semuanya itu datang dan memakai fasilitas Allah. Maka bersyukur. Maka orang-orang yang memasrahkan hidupnya kepada Allah dalam segala hal itu enak. Kalau ada siswa atau mahasiswa sangat cerdas, kemudian dia menjalani hidupnya dengan kecerdasannya itu, biasanya akan lambat prestasinya. Justru sing wong biasa-biasa, dia nggak mampu mengandalkan otaknya, orang pinter, tapi kuat kepasrahannya kepada Allah, dia yang jauh akan lebih hebat. Bukan berarti terus anak dewi kan goblok ya ora. Ngono lho. Jadi ojo minder, anak mungkin nggak nomor siji, nggak berprestasi. Nilai-nilai itu untuk menyemangati saja. La haula wala quwata illa billah. Jadi dieling-eling ilmu ini. Ngurusi omah, ngurusi wong tua, ngurusi anak, ngurusi sekolah, ngurusi bisnis. Kalau kita masih menyandarkannya kepada aku mau, iku kumu kedawan dan ketok, potongku. Ketika kita melihat betapa aku kecilnya ini hilang, maka nanti aku besarnya akan datang. Akan muncul pertolongan Allah ketika kita sudah tidak mengandalkan siapa-siapa. Saya sering mengulang kisah tentang nelayan yang hancur kapalnya itu. Dia mengandalkan ilmunya karena dia anak pantai. 1 jam dia berenang ketika kapalnya karam menuju bibir pantai, tapi semakin dia berenang udah 1 jam, namun bibir pantai nampak makin jauh, makin jauh. Saat itulah dia baru sadar, kenapa aku mengandalkan kekuatanku. Akhirnya dia pasrah, ya Allah, kula pun boten kiyat. Pasrah. Begitu pasrah, blek dia pingsan. Dan terakhir yang dia ingat, dia memegang sebuah kayu. Ketika siuman dia sudah ada di pantai. Dang sadaro. Ya. Semua kejadian-kejadian itu hanya bertujuan agar kita ini sadar akan kelemahan diri, dan yang paling berkuasa itu hanya Allah. Jangan mengandalkan diri. Begitu kita segera pasrah, maka masalah itu akan segera selesai saat itu juga. Apapun, apapun. Saya ingat dulu waktu saya pulang, sebelum sampai Indonesia, saya transit di Singapura, saya bilang ke teman-teman, para dai-dai, syekh-syekh itu di Jakarta, di Jawa Timur, aku harap rabi kamu. Saya ngomong, saya mau nikah. Oke. Akhirnya saya masuk ke Indonesia, golek nih, kono kene. Saya masih mengandalkan koneksi teman-teman itu. Orang nemu. Subhanallah. Apa aku kurang ganteng, apa kurang ngopo, rumah saku ku yo. Ya, kalau semuanya saya kalau masih pakai baju militer, numpak bis ya orang bayar.
Kayak itu malah jeneng pondok dhisik. Apalagi ini kebasuh air luar negeri mestinya lebih padang lah Mas. Ya kok orang yang sing cocok, orang sing siap gumun ya. Last minute karena waktu saya nggak lama, wis pasrah ya Allah ya wis. Nah, sebelumnya aku mendelnya koncom kono. Ini panjang jari ini eneng. Allahu Akbar. Terakhir, saya lagi di emperan gitu kayak gitu tapi teras gitu loh, Mas. Eneng apa gitu? Pager itu loh. Tiduran ngono iki. Ada ya wis lah. Jadi itu langsung ayo hajak eneng gini. Lah. Kok iya dhisik melok ngaji terus bapake barang akrab karo aku. Ya wis. Tekan deng langsung Pak yo ngono tok. Saat itu juga langsung dinikahkan oleh bapaknya. Saya beritahu orang tua, bahwa aku lah bujur. Subhanallah. Kenapa besok langsung saya ajak ke Surabaya yang gawe paspor? Karena waktu itu urung kaya saiki gitu. Gawe paspor ning kono sekian hari. Urung kaya saiki ning imigrasi ning ndi. Syaratnya ngono. Untung istri itu dari dulur ning Sidoarjo. Kan bikinnya di dekatnya Bumur ke timur itu ya. Zaman semuanya kan sampai sekarang masih di situ imigrasi. Baru selesai saya Jakarta ngecopnya apa? Paspor ini. Karena harus langsung terbang. Setelah urusan selesai ngurus visa. Selesai balik baru nikah resmi. Sesingkat itu 2 minggu lah gitu. Dari saya datang sampai selesai. Terus budal dulur istri itu pada ngelumpuk ning Juanda. Iki wong lanang sing nyulik dulur iki ditawon. Terus masa diculik. Allah, masa ndelok aku ya pada mesa-mesa. Pikir aku wong tuwa apa piye ngono, jae kaya apa kok aneh ngono. Wes langsung terbang Singapura, langsung bawa jamaah waktu itu karena pas pulang itu setelah hajian. Nah, kita bawa jamaah haji Singapura, terus proses menikah itu. Gak nang Singapura nih barengi jamaah umroh yang pertama. Ini kan 17 Juli kayak gini ini dah pemberangkatan pertama. Waktu itu kan plus langsung dikoneng menyertai jamaah umrah, mela umrah bisa, baru meneruskan belajar. Nah, ketika kita itu sudah pasrah, maka hal-hal yang mustahil itu terjadi. Boleh cek ngandal nih, mak jomblang, opon neh, angel sih. Bisa sekarang andalkan Allah. Ayo, apa nih Mas? Nah, cukup umur barang ya. Ngaten nggih? Ini kisah kecil dari perjalanan hidup dan tolong coba perhatikan kehidupan jenengan. Mosok wis pasrah ngono tibake kok. Nah, nyapa kuwi ra kok ulangi terus. Kudu tele sik sampai enggak berkuasa baru ya Allah, kula penyerah. Nyapa kok dadak ngono barang kuwi lho. Mbok yo bangun do Gusti kula pun boten sanggup kula pasrah jenengan. Nak cepet segera bermanja kepada Allah. Ora usah ngenteni kowe klenger. Kita itu sering sombongnya itu begitu. Kan harus ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar paling hebat itu menyerahkan pada Allah. Tawakal, doa itu sebagian dari ikhtiar yang hebat. Ngono lho Mas. Mau terus kerja maksimal habis-habisan Pak baru pasrah kepada Allah, keliru cung. Kita mau berangkat berjalan itu dungannya bismillahirrahmanirrahim.
Tawakal sejak awal. Ojo ikhtiar habis-habisan baru dipasrahkan kepada Allah. Kenapa nggak melibatkan Allah sejak awal? So keliru. Wes arep golek utangan kono kene ora tembus kabeh. Kena BI checking. Ya. Mari ngono wis pasrah Gusti, pun kula pasrah. Ini apa kedatang ngenteni ngono barang iki. Nabi Ibrahim itu pasrahnya bukan ketika diobong, ya sejak sebelum itu. Ya napa nggih? Nabi Musa itu bukan ketika sudah deket utawa nyemplung segoro urung, sejak awal. Kalau kehidupan kita itu pengen segera beres dulur semuanya, datang pertolongan Allah, caranya yaitu segera pasrah, bermanjalah kepada Allah. Ya Allah, bojo kula cerewet pol niki. Oh, sugetan emosionalan. Wis kula pasrahkan jenengan Gusti. Ha ujug-ujug bojomu lara untu. Terus manja piring. Lha carane Allah ki. Lha piye to saestu niku? Eneng wae carane niku lucu ya. Pernah saya ceritakan, ini teman anak saya tamat SMA, hafal Quran, cewek ya toh. Dia itu ayahnya spesialis dokter, dapat jatah untuk satu kursi di kampusnya itu. Dia nggak mau ambil anaknya ini. Wes, dia sangat yakin aku hafal Quran, aku cerdas, ya toh, mesti ketompo. Itu UNER, dia masuk UGM, dia masuk UI, dia ikuti semua ujian sampai 13 perguruan tinggi orang yang sing jebol blas. Lalu wong tuane mengatakan wis to, kowe pak arep kuliah ning ndi wae selama di kedokteran, Abi akan bayari. Akhirnya sedulur semuanya sampai 11 atau 13 saya lupa ya, angkanya pokoknya di atas 10. Setelah itu dia tersungkur, ya Allah. Jadi dijebut nih si Rai. Kepinteran nih running apa-apa nih, Quran nih running apa-apa nih, Rai iso bantu we lolos. Setelah itu dia baru sadar, nangis jadi-jadinya, ya Allah, saya terlalu sombong. Pengen Quran, cerdas deh. Sampai gurunya yang pondok itu disepelek gini karo dek. Anaknya cerdas memang. Wong tuane ya sugih. Kan komplit dan bisa. Tapi ternyata di hadapan ujian masuk perguruan tinggi, orang yang sing lolos nangis itu. Begitu nangis tinggal satu kesempatan, yaitu yang dulu ditolak, jatah dari ayahnya itu. Ternyata sudah diambil orang karena itu kan ada seleksi pertama, kedua dan seterusnya. Ini tinggal seleksi kursi istilahnya. Jadi sopo sing iso bayar iso. Akhirnya harus bayar 300 juta yang semula gratis. Omongane bapaknya tumus iku mau. Piro tak bayari. Akhirnya sang ayah harus jual aset. Waktu itu yang dijual mobil race yang baru berapa bulan yang lalu diberikan untuk istrinya sebagai hadiah ulang tahun. Nguras tabungan. Semula gratis. Delek-delek wong tuane. Tapi peristiwa itu setidaknya sudah menyadarkan anaknya dan orang tuanya sekaligus. Dan menyadarkan teman-teman yang tahu kisah nyata ini. Ini teman akrab kami. Iso kaya ngono. Ketika kita itu menyandarkan pada diri sendiri,
kesel uripmu. Ora usah ngenteni tele-tele. Dan segera apapun, Ustaz, apapun. Insya Allah pertolongan itu begitu nyata. Saya berharap dengan mengalami, karena ini untuk perjalanan spiritual kita dan sekaligus untuk menata ulang kehidupan kita yang mungkin selama ini kita nggak merasa pantas untuk melibatkan Allah dalam segala sisi kehidupan kita. Padahal Allah sangat senang apabila kita libatkan dalam segala urusan kita. Tidak ada hal kecil atau besar. Oke, silahkan kalau ada yang menyampaikan sesuatu. Eling-eling potongku. Nggih, Bu, napa? Bantu dengarkan ya, bantu dengarkan. Mas kan yang buri kayak. Bisa, ini Mas, kayak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, saya mau tanya begini, bagaimana sikap kita ketika ada teman kita atau seseorang yang mengatakan kepada kita, mungkin keberkahanmu sudah dicabut oleh Allah. Satu itu. Yang kedua, kembali lagi tentang masalah rezeki yang sudah kamu mengatasnamakan ini, ya sudah dimakan. Yang seterusnya jangan sampai campuri urusan ini sekali lagi, seperti itu. Saya diulangi yang kedua tadi, ya. Yang kedua itu dia mengatakan, karena ada satu permasalahan nih, itu dia mengatakan yang rezeki yang sudah mengataskan nama ini, atas nama ini, padahal dia tidak melakukan, ya sudah dimakan, ya sudah, seperti itu. Tapi jangan sampai campur lagi urusan masalah kamu tidak boleh lagi jualan. Ini masalah perdagangan di kami. Dan seperti itu, bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti itu, dan apakah kita itu tetap, ya memang kita sebagai orang Islam tetap baik. Bagaimana doanya gitu, biar kita tidak menahan sakit, ataupun kita harusnya bagaimana sikapnya, mendoakan atau bagaimana. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang lain? Apa yang pertama, Mang? Yang pertama, Mang, apa? Ayo. Apa yang pertama, Mang? Ada yang mengatakan kalau berkahnya. Sebenarnya materi yang dua pertemuan yang lalu ini ya, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Baik, perbaikilah dirimu, maka orang lain tiba-tiba akan menjadi baik. Ucapan orang itu tidak perlu melukai hati kita. Apalagi kalau bicara tentang masalah keberkahan suatu karunia. Yang tahu berkah tidak itu hanya Allah. Sampai masalah makan saja, dia bisa dintek ini sampai tetes terakhir. Apa? Hadis itu ditutup karena kamu tidak tahu di bagian mana barokahnya. Belum tentu sing bagian terakhir, bisa jadi yang pertama. Gitu. Cuma carane mangan sing bener dari Kanjeng Nabi, sing supaya makan itu berkah,
ojo jupuk sing adoh. Tapi ambillah yang dekat. Umpamane piring sing dimakan ya dari sini, ojo sing kau ujung gini. Kalau Anda punya kebiasaan manganmu dari ujung yang jauh sini, berarti kowe iki entuk rezekine saka panggonan sing adoh. Memang begitu. Itu bisa ketahuan. Pengen juga sing ngono. Ning usaha ning kene iki ora bakal sukses. Suksesmu usaha sing jauh. Ya makanya diubah wae. Piye carane nganggur ning kamar rezeki teko. Itu eneng ilmune. Selain kali ya. Ya jadi nggak usah kita risau dengan ucapan orang lain ya. Memang kalau soal rezeki yang penting berkahnya. Jadi banyak berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Begitu kan? Jadi yang penting barokah bukan jumlahnya gitu loh maksud saya. Makanya yang banyak tapi barokah itu lebih baik daripada sedikit ora berkah. Tapi jangan memburu jumlah, burulah barokahnya. Satu. Kemudian tentang apa dagang ya, tentang orang lain. Ya memang dalam kehidupan bersama mukmin ki ya eneng baik. Apalagi kalau dalam perdagangan menyangkut masalah keuntungan, tentang perolehan, nikmat, ya, biasa begitu itu. Maka di sini penting kita itu mengenal saudara kita. Maka bermuamalahlah, berbisnislah dengan orang baik. Kata Sayyidina Ali, kamu kenal nggak dengan dia? Oh, saya kenal. Apakah kamu pernah berurusan uang dengannya? Jadi kadang-kadang uang wapik, wal, nah, ada jilbab yo lembreh lemah, tapi mosok kena urusan duit ketoro. Nah, urusan lain beres ya, begitu mengenai urusan duit nggak beres berarti ya aku mau ura hati. Maka kadang-kadang cara Allah untuk kita itu dijauhkan dari benalu, kanker, orang-orang toksik, ya adanya sengketa begitu. Oh berarti ki wangi rapi, ya sudah menuai jeneng ular, aja nyedek-nyedek, ya pindah aja. Ya kemarin yang sudah kamu peroleh dengan cara yang halal, ya wis dinikmati. Ya untuk berikutnya kita berteman dengan orang-orang yang ribut, sehingga toksik, sehingga beracun, ya, yang tidak meninggalkan luka. Apa tugas kita pada mereka? Tetap doakan yang baik, bermuamalah yang baik, ya. Cukup diri kita yang diubah untuk menjadi lebih baik, menurut ya, tetap doakan yang baik-baik. Ngaten nggih Ibu, wallahu a'lam. Bapak ada? Saya tunggu pengalamannya di grup. Bisa japri. Udah sekian pertemuan gitu. Orang yang sing ada kapan hari itu ada yang kirim cerita. Monggo bercerita lagi. Apalagi ini tentang potong kuku. Jadi hidup kita monggo ditata ulang dengan selalu memasrahkan urusan kita kepada Allah. Sadari la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kuasa. Haula itu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Wala quwata, quwata itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu bedanya haula dan quwata itu di situ. Kalau haul itu untuk menyingkirkan dari hal-hal yang buruk. Quwata di situ adalah untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada kuasa untuk melindungi kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dan tidak ada suatu kekuatan di mana kita bisa melakukan hal-hal yang baik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Mari sering-sering dicek kukunya. Potong
buku ngomong ide apik jeng-jeng bukunya dipotong. Yang terlalu mengandalkan kemampuan diri. Wis to dongakno, pasrahkan kepada Allah, karena pasrah itu salah satu bentuk ikhtiar yang hebat. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.